16. Perhatikan gambar berikut. Dua buah benda menuruni lintasan dari titik A. Massa benda pertama M1 5 kg dan benda kedua M2 15 kg. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2, maka perbandingan energi kinetik EK1 banding EK2 di titik B adalah ini titik A, kemudian ini titik B. Ketinggian titik A 40 meter, ketinggian titik B 30 meter. Karena yang tanyakan di sini adalah EK1 banding EK2 di titik B, maka sebenarnya titik B ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Jadi sekarang ketinggian titik A terhadap acuan itu adalah 40 dikurangi 30 meter ya Dek ya. Nah ini berarti 10 meter. Nah karena benda 1 dan benda 2 jatuh tanpa kecepatan awal melalui lintasan licin ya seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa benda 1 dan benda 2 di sini bergerak jatuh bebas. Nah, untuk menghitung kecepatan ya, karena di sini yang mau kita bandingkan itu adalah energi kinetik. Maka untuk menghitung kecepatan di titik B, kita menggunakan persamaan dari gerak jatuh bebas. Masih ingat ya, persamaan menghitung kecepatan dari gerak jatuh bebas. Jadi V itu sama dengan akar 2GH. Coba adik-adik lihat ya persamaannya. V sama dengan akar 2GH. Jadi yang namanya kecepatan itu hanya dipengaruhi oleh ketinggian. Dia tidak dipengaruhi oleh massa benda. Maka dari sini bisa kita simpulkan ya, di titik B ya, di ketinggian 30 meter kalau diukur terhadap tanah, pasti nanti kecepatan kedua benda sama besar, yaitu V1 sama dengan V2 ya, karena sama-sama jatuh dari ketinggian 10 meter. Jelas ya. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan soal nomor 16, yaitu membandingkan energi kinetik 1 terhadap energi kinetik benda kedua. Energi kinetik rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah kalau kita mau membandingkan energi kinetik ya, berarti kita coret dulu variabel atau konstanta yang tetap nilainya. Jadi setengah ini kita coret. Kemudian kira-kira mana lagi yang bisa kita coret? Betul, V-nya yang kita coret. Mengapa? Karena V1 sama dengan V2 ya. Sementara M1 tidak sama M2 ya. Di sini diketahui M1 5 kg, M2-nya 15 kg. Nah, adik-adik, dari sini kita tahu bahwa EK berarti berbanding lurus dengan massa benda. Jadi EK1 banding EK2 karena berbanding lurus, EK1 banding EK2 sama dengan M1 banding M2. M1-nya 5, M2-nya 15. 5/15 sama dengan 1/3. Atau EK1 banding EK2 sama dengan 1 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik adik-adik, demikian tadi pembahasan soal nomor 16. Bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.